Banjir pada akhir bulan November, sejumlah lokasi di Tapanuli Tengah terisolir. Di antaranya adalah Desa Sihaporas yang ada di Kecamatan Pandan. Dan untuk mengetahui situasinya, saat ini kita tergabung dengan Adi Dunanda di Desa Sihaporas. Selamat siang Adi. Adi, situasi apa yang bisa Anda sampaikan saat ini dari tempat Anda saat ini? Ya, selamat siang Alfian. Betul sekali bahwa saat ini saya sedang berada di kawasan Desa Sihaporas, Kecamatan Pandan, yang juga merupakan salah satu daerah yang terdampak cukup parah. Walaupun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan di Desa Sihaporas ini, tapi berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada satu luka yang saat ini sudah mendapat penanganan. Tapi selain itu Alfian, untuk jalur yang menuju ke Desa Sihaporas, Kecamatan Pandan ini masih terputus. Mungkin saya langsung saja mengajak Anda Alfian untuk bagaimana melihat kondisi terkini di jalan yang menuju ke arah Desa Sihaporas, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah ini. Mungkin Anda bisa melihat bahwa saat ini sudah ada eskavator yang berusaha untuk membuka jalan. Tapi sebagai informasi Alfian, bahwa eskavator yang Anda lihat saat ini merupakan eskavator dari swadaya masyarakat sendiri, karena hingga saat ini pihak dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat belum memberikan bantuan sama sekali ke Desa Sihaporas yang merupakan tempat kami melaporkan saat ini. Dan mungkin Anda dapat melihat juga bahwa jalur ini terputus total kemarin saat terjadinya longsor dan juga banjir bandang yang menerjang di kawasan Tapanuli Tengah ini, dan menyisakan banyak sekali material seperti batu-batuan besar yang masih ada begitu ya di ruas jalan yang menuju ke arah Desa Sihaporas ini. Selain Desa Sihaporas yang ada di Tapanuli Tengah ini, ada setidaknya 4 desa yang aksesnya terisolir akibat jalanan longsor pada yang masih longsor pada siang hari ini. Untuk mengantisipasi dan untuk kemudian memberikan akses masyarakat untuk berlalu lalang atau mengambil bantuan ataupun berbelanja logistik, ini dari masyarakat sendiri juga secara berswadaya sendiri membuka akses sedikit demi sedikit dan membuat akses jalanan yang mungkin Anda bisa melihat di sebelah kiri jalur yang longsor ini. Jalur terbuat dari papan-papan yang ini juga cukup ringkih ya. Tadi beberapa masyarakat yang kemudian membawa sepeda motor atau kendaraan roda 2 ini berusaha melintas, namun memang secara berhati-hati. Dan kalau boleh dijelaskan Alfian, memang di kawasan Desa Sihaporas ini terdapat sungai yang cukup besar sekali. Ini merupakan Sungai Sihaporas yang juga menjadi salah satu tenaga listrik dari PLTA Sipan Sihaporas sendiri. Kami pun tadi juga ingin mengecek sebetulnya ke area PLTA, namun dari jalanan utama ini juga terputus. Tadi kami coba mencari jalan lainnya juga terputus juga. Ada jalanan yang longsor ke arah sungai, sehingga kami juga tidak dapat melintas untuk mengecek kondisi langsung dari Desa Sihaporas ini sendiri. Mungkin Anda bisa melihat ya Alfian, ini karena memang kontur di Desa Sihaporas ini merupakan area perbukitan, sehingga terjadi longsor di beberapa titik, salah satunya di jalur. Terlihat bahwa memang untuk situasi di Desa Sihaporas dan desa-desa lainnya yang masih terisolasi, ini kondisinya juga masih ada terdapat beberapa longsoran, bahkan beberapa rumah mengalami rusak. Sebetulnya di depan kami, di tempat kami melaporkan saat ini juga ada semacam warung begitu ya, karena ini tampaknya bongkahan-bongkahan rumah tidak permanen atau bangunan tidak permanen ini juga hancur diterjang tanah longsor yang berasal dari bukit yang ada di sebelah kiri saya saat ini. Dan selain dari Desa Sihaporas sendiri, masih banyak sebetulnya desa-desa yang saat ini masih terisolasi dan membutuhkan bantuan baik itu logistik ataupun bantuan kesehatan, karena ini menginjak hari ke-12 begitu ya pasca banjir dan juga tanah longsor yang melanda Tapanuli Tengah. Warga tadi juga sempat bercerita kepada kami, walaupun tidak ada korban jiwa, ini mereka juga membutuhkan makanan ataupun bahan logistik lainnya yang saat ini juga susah didapatkan. Jadi bukan berarti nih Alfian bahwa tidak ada korban lantas perhatian pemerintah tidak tertuju pada desa ini, melainkan mereka juga butuh bantuan pemerintah untuk distribusi bantuan dan juga logistik, karena hingga saat ini juga mereka masih belum mendapatkan akses bantuan. Bahkan kami tadi juga menanyakan apakah di area Desa Sihaporas yang terisolasi ataupun desa lainnya yang masih terisolasi di belakang jalanan ini sudah terjamah bantuan atau ada posko. Mereka menjawab belum ada posko sama sekali. Nampaknya pemerintah tidak berfokus di area ini. Mungkin di belakang saya ini juga ada
beberapa kendaraan ya yang kemudian berusaha melintas jalanan ataupun akses dari papan yang cukup licin. Ini masyarakat harus berhati-hati karena bekas longsoran ini merupakan tanah yang sangat licin. Apabila terjadi hujan lagi, bukan tidak mungkin bahwa longsor ini masih akan terjadi. Terkait cuaca juga harus menjadi perhatian karena di kawasan Tapanuli Tengah ini masih cukup berpotensi besar terjadinya hujan deras. Bahkan kemarin hingga tadi malam juga sempat terjadi hujan deras. Inilah yang kemudian harus menjadi fokus pemerintah saat ini, bagaimana nanti kemudian jalanan longsor yang ada di belakang saya ini yang masih belum dibersihkan, melainkan ini adalah hasil swadaya masyarakat untuk membuka jalur sedikit demi sedikit ini harus kemudian dibersihkan agar nanti tidak terjadi longsor. Di Tapanuli Tengah ini masih banyak sekali, mulai dari Kecamatan Tuka, kemudian desa di belakang saya ini, kemudian kami juga kemarin sempat mengunjungi beberapa desa lainnya yang masih membutuhkan bantuan. Kita sama-sama berharap, Alfian, bahwa pemerintah pusat ataupun daerah ini lebih perhatian ya pada masyarakatnya, karena kita melihat sendiri bagaimana masyarakat ini harus berjuang hanya untuk mencari kebutuhan dasar ataupun mencari bantuan melewati jalur yang cukup memprihatinkan ini, jalur yang menurut kami cukup bahaya. Bahkan kalau saya menjadi masyarakat ini, saya tidak akan berani untuk melintas di sini, tapi karena memang kebutuhan mendesak ataupun kurangnya logistik, mereka harus menempuh jalur yang cukup berbahaya di belakang saya. Ini kita tentu berharap bahwa masyarakat ini nantinya akan mendapat akses, kemudian jalanan ini nanti akan dibersihkan oleh pemerintah, dan saat ini masih belum ada. Kita nantikan Alfian bantuan dari pemerintah yang ada di desa Sihaporas ini. Kembali kepada Anda, Alfian. Ya, Adi, Anda tadi mengatakan bahwa sampai saat ini sejumlah bantuan masih belum diterima oleh warga yang ada di Sihaporas. Mungkin Anda bisa menceritakan kepada kita semuanya sejauh ini bagaimana warga memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Apakah memang mereka terpaksa seperti Anda ceritakan tadi dengan menggunakan kendaraan seadanya untuk menembus beberapa daerah-daerah terdekat untuk mendapatkan kebutuhan pokok, atau mereka masih ada stok pangan sebenarnya sehingga mereka masih mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri? Iya, betul sekali. Untuk memenuhi kebutuhan makanan ya, khususnya karena ini merupakan salah satu hal esensial, mereka memang mengaku masih mempunyai stok makanan. Tapi untuk akses minum ataupun air bersih, tadi kami melihat banyak sekali masyarakat yang kemudian mandi begitu ya, kemudian mencuci pakaian di sungai-sungai yang baru saja terbentuk akibat aliran longsor. Walaupun sungainya tidak terlalu jernih, bahkan cenderung kotor akibat adanya endapan lumpur, tapi mau tidak mau mereka harus mencuci pakaian atau hanya sekedar mandi atau mencari air minum di sungai-sungai yang mungkin baru terbentuk akibat adanya longsoran yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dan selain dari air bersih, minimnya air bersih, kemudian bahan pokok yang sudah mulai menipis ya, jadi mau tidak mau masyarakat harus melintas di jalur bahaya ini hanya untuk mencari logistik yang di kota pun juga masih susah. Bahkan kami pun kemarin juga agak kesusahan mencari makan, apalagi nih para pengungsi yang ada di belakang saya ataupun para masyarakat yang desanya masih terisolir saat ini. Selain dari bahan pokok yang kemudian menjadi salah satu fokus utama, minimnya air bersih, ada juga listrik dan juga akses komunikasi yang juga masih belum stabil. Bahkan di Kecamatan Pandan ini listrik yang menyala hanya di area perkotaan saja. Untuk daerah-daerah pedalaman ataupun daerah terisolir seperti desa Sihaporas di belakang saya ini, listrik belum menyala. Apalagi akses komunikasi inilah yang kemudian harus juga dikebut pengerjaannya ya, karena memang untuk akses listrik dan juga komunikasi ini menjadi hal penting. Bahkan kemarin kami mengunjungi Kecamatan Tuka yang lokasinya juga tidak jauh dari sini. Ini mereka bahkan sudah selama 1 minggu lebih mereka tidak berkomunikasi kepada keluarganya di tempat-tempat lain. Keluarganya mengaku sangat khawatir. Akhirnya mereka kemarin melalui alat yang kami bawa dari Jakarta, alat Starlink, akhirnya mereka bisa berkomunikasi ya. Ini cukup memprihatinkan bagi saya khususnya karena mereka harus menunggu selama itu hanya untuk mengabarkan pada keluarganya bahwa mereka baik-baik saja. Tapi sekali lagi Alfian, bahwa bantuan-bantuan logistik ini harus diberikan karena ini sudah hari ke-12 dan ini cukup esensial karena masyarakat ini tidak bisa hidup ya tanpa adanya bantuan makanan ataupun logistik lainnya, sehingga ini harus menjadi fokus utama dari pemerintah saat ini. Kembali kepada Anda, Alfian. Ya, Adi, satu pertanyaan lagi. Kita lihat saat ini cuaca sangat terik begitu ya di tempat Anda melaporkan saat ini di desa Sihaporas. Bagaimana perubahan cuaca di tempat Anda, tepatnya di Tapanuli Tengah? Apakah sewaktu-waktu bisa turun hujan atau cenderung panas, kemudian nanti datang hujan, atau seperti apa? Anda bisa menceritakan kepada kita semua.
Ya, betul sekali Alfian. Terkait dengan cuaca sendiri ini walaupun saat ini mungkin terasa cukup terik ya, tapi sayup-sayup dari kejauhan saya sudah melihat adanya potensi-potensi awan mendung yang cukup tebal di kawasan perbukitan. Karena seringkali hujan yang terjadi di Tapanuli Tengah ini terjadi pada siang menuju ke malam hari ataupun sore hari. Ini kerap kali terjadi hujan yang cukup deras. Dan yang perlu menjadi perhatian adalah biasanya hujan itu terjadi di area-area perbukitan seperti area perbukitan yang ada di belakang saya saat ini. Mungkin kalau Anda belum tidak bisa melihat ya, saya bisa menceritakan bahwa sayup-sayup dari kejauhan ini sudah ada tanda-tanda akan turun hujan karena awannya sudah mulai gelap. Dan ini diperkirakan mungkin sore hingga siang hingga sore hari nanti akan terjadi hujan yang cukup lebat. Karena kemarin kami juga menemukan hujan ataupun mengalami hujan yang cukup deras di beberapa titik di kawasan Tapanuli Tengah. Dan seringkali ini terjadi di kawasan perbukitan yang di mana tanahnya ini masih belum stabil dan berpotensi untuk terjadinya tanah longsor kembali. Cukup labil sekali, bahkan tadi ada yang jalan beraspal pun ambles. Kami pun tidak berani melintas ataupun berjalan kaki karena memang di jalanan ambles itu langsung menuju ke sungai yang cukup dalam dan berarus deras dan menjadi salah satu sumber daya begitu ya dari PLTA yang lokasinya tidak jauh dari desa Sihaporas ini, sehingga masyarakat ini perlu dibekali begitu ya informasi ataupun pengetahuan kapan mereka nanti harus mengungsi ataupun kondisi cuaca. Dan karena mereka juga terbatas dengan akses komunikasi, sehingga inilah yang harus dicari solusi sama-sama begitu ya. Karena mereka sulit mendapat informasi, mereka tidak tahu kapan akan terjadi hujan, prediksinya kapan, kemudian bahaya-bahaya apa saja yang nanti mengintai mereka ketika hujan deras itu turun. Inilah yang harus dicari solusinya karena di desa ataupun di Kabupaten Tapanuli Tengah ini potensi hujan deras masih cukup besar terjadi khususnya di daerah-daerah perbukitan seperti yang ada di desa Sihaporas ini. Bahkan di beberapa perbukitan lainnya di kabupaten lainnya ya selain Tapanuli Tengah ini juga kemudian masih cenderung terjadi cukup deras khususnya di daerah perbukitan. Ini yang esensial karena longsor masih berpotensi besar terjadi dan cuaca ini juga berpotensi akan terjadi hujan deras. Alfian. Baik, terima kasih Adi Dwinanda melaporkan langsung dari Desa Sihaporas, Tapanuli Tengah. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan Anda.